Ya saudaraku, ini pemberian dolomit ya. Pemberian dolomit ini di umur 36 HST ya. Pemberian dolomit pakai satu ceweng gini ya. Satu ceweng penuh gini ya pemberian dolomitnya. Untuk musim hujan gini biasanya pengendalian untuk pH tanahnya harus maksimal supaya tanamannya benar-benar hasilnya mantap ya. Jadi pH tanahnya harus diatur. Cara pengaturan pH tanah pakai kalsium juga bisa, cuman pakai kalsium kan per kilonya mahal, di angka 35.000, 25.000, 35.000 dengan mesh 3.000 mesh, partikel meshnya. Jadi ini kita pakai yang murah meriah, pakai dolomit ya. Dengan pakai dolomit, bendune ning kono kata Pak. Ning kandang pitik ya, Pak. Waret. Jadi ini kalau untuk dolomit kan murah, di harga per kilo 700 sampai 1.000 rupiah. Ini dolomitnya juga bagus, kualitas bagus, dia banyak magnesiumnya juga. Jadi magnesium sangat berguna untuk tanaman supaya cabenya tidak mudah rontok ya. Seperti itu. Jadi kita antisipasi penanggulangan seperti ini. Kita kasih dolomit per satu tanaman ya. Kita kasih satu ciwuk yang tadi seperti saya perlihatkan. Yang di sini umur 36 HST ya. Yang ini 42 HST. Yang di sebelah sana baru umur kalau sudah 30 mungkin ya. Ini 42 hari setelah tanam ini kita kasih sini. Pertumbuhannya sebenarnya sudah maksimal, bisa dilihat nih. Ini di umur 42 hari sudah muncul cawang. Oke, kita mau dekatkan nih. Kita mau dekatkan biar lebih ini sudah muncul cawang, sudah muncul cabai ya. Bisa dilihat ya. Ini bedeng kita koreksi terus karena ini tanah janda. Jadi kita tidak pakai mulsa karena tanah janda. Jadi kita usahakan semaksimal mungkin supaya makanan nutrisi ini benar-benar terserap ke tanaman. Ini bisa kita lihat nih. Ya. Ini terus ini sudah muncul cabang Y ya. Sudah muncul cabang Y, bisa dilihat ya. Ini juga sudah muncul cabang Y, semua sudah muncul cabang Y. Ini muncul cabang Y, ini juga muncul cabang Y. Jadi kalau sudah muncul cabang Y itu keuntungannya itu satu, pertumbuhannya nantinya akan cepat, pertumbuhan untuk tanaman cabenya. Sekarang waktunya untuk mempercepat cabang Y-nya tumbuh ya. Jadi supaya antara buah dengan pertumbuhan batang akar itu maksimal. Jadi kita kombinasi ya. Nah itu bisa dilihat tuh mau pemberian dolomit ya. Dolomitnya kualitasnya bagus ya. Pemberian dolomitnya bisa dilihat ini ya. Nah, ini kandungan magnesiumnya sama kalsiumnya tinggi ya. Kene wae, kowe kan mbok gorono, tak kepayan kowe. Oh, arep mbok suntakne. Jadi kalau sekarang kalau dihitung ketinggian sama yang tertanam di bawah itu mungkin 25 sama 50, 75 HST ya, 75 hari setelah tanam. 75 cm. 75 cm ya. Ini bisa dilihat nih ya. Cabang Y-nya muncul terus ya. Pertumbuhan signifikan bagus, sesuai dengan harapan ya. Yang pasti kerja keras tidak pernah akan mengkhianati hasil. Ya. Ini hari ini juga ada pengocoran untuk fosfatnya ya.
Fosfatnya sementara ini kita pakai Ultradap. Ultradap ya murah meriah ya. Pakai 8 sendok Ultradapnya. Tapi digabung juga dengan dolomit dengan kalsium. Jadi Ultradapnya kita gabung dengan kalsium supaya penyerapan ke tanaman bagus, karena lama tidak dikasih kalsium. Ini udah lama, ada sebulan tidak dikasih kalsium. Jadi kita kasih kalsium seperti itu. Kowe ngei langsung kanan kiri adine kan kowe enak. Medeng. Ngene iki lho, kowe ngei langsung kene karo kene. Adine kan kowe ora muter rene meneh kowe. Iya ta? Medeng ta kowe? Sak parit wis entuk kanan kiri. Carane ngono. Engko ora mrene ora gotong mbene. Pokoke sing ana sing nggon kosong iso ana gak apa-apa engko terus apa kuwi jenenge ditambahi lombok entek soalnya. Jadi kita benar-benar memaksimalkan pertumbuhan tanaman supaya hasilnya bagus nggih. Jadi kita harus tahu apa yang dibutuhkan tanaman. Kalau kita sudah ngerti apa yang dibutuhkan tanaman, otomatis apa yang dikerjakan sudah pasti sesuai harapan. Ini kita pakai ilmu pasti ya. Kita pakai ilmu pasti sesuai harapan, tidak mungkin tidak sesuai harapan. Ya cuman harus memang benar-benar mengetahui teknik-tekniknya. Jadi tidak mungkin akan jauh dari harapan itu begitu. Ini udah umur 36 hari, sudah pencapaian di pertama kali tanam kita kocor sama insektisida, hari kedua kita kocor sama fungisida, terus di hari ketiga kita baru masukkan ke tanaman. Pas hari ketiga kita masukkan tanaman cabenya, terus langsung kita kocor dengan pembedah tanah ya. Pembedah tanah kita pakai trichodema, asam umat, sikarbon sama kalsium. Habis itu berturut-turut di hari kelima, di hari ke-10, di hari ke-15 kita kocor sama asam amino, sama fosfat, sama kalsium, sama asam umat. Jadi hari ke-5, hari ke-10, hari ke-15 setelah tanam kita kocor dengan trichodema, asam umat, sikarbon tidak, kalsium dengan di hari ke-5, 10 sama hari ke-15 kita kocor dengan asam amino, fosfat, asam umat sama kalsium. Masing-masing kita kasih untuk asam aminonya kita kasih 100 ml, untuk fosfat kita kasih 8 sendok, terus untuk fosfat kita kasih 8 sendok, terus untuk asam umat kita kasih 3 sendok. Seperti itu ya. Jadi bisa dilihat hasilnya ya. Tidak mengkhianati hasil. Di umur 40 hari ke atas, 40 hari setelah tanam sudah muncul cabang Y, cabenya juga sudah keluar ya, bisa dilihat. Jadi kita pertahankan cabang Y muncul terus. Dengan cabang Y muncul terus otomatis nantinya satu tanaman itu bisa sampai minimal 1 tahun kita tanam seperti itu, dengan trik-trik yang seperti tadi itu. Jadi tidak akan jauh dari harapan ya. Kurang lebih seperti itu. Dan setelah di umur 20 hari kita kasih NPK ya, kita kasih NPK. Untuk NPK nya kita kasih 1 sendok. Kita kasih NPK yang seimbang dulu, bukan NPK grower ya, NPK seimbang. Untuk 1 hari penanaman tuh di umur 20 hari setelah tanam kita kasih 1 sendok setelah umur 20 hari, dan dilanjut per 2 minggu ya, per 15 hari. Jadi per 2 minggu sekali kita kasih 1 sendok, karena kita harus tahu pupuk kimia itu hanya interaksi sekitar 1 minggu untuk pupuk kimia. Setelah 1 minggu biasanya sudah habis,
Jadi sebelum habis kita kasih lagi, caranya seperti itu. Jadi tidak menunggu sampai habis. Dengan begitu triknya otomatis akan maksimal ya. Itu urutannya untuk 40 sebelum umur 42 hari setelah tanam, urutan penanaman itu. Dan setelah itu kita evaluasi seminggu 2 kali, di hari Senin sama Jumat kita kocor sama semprot. Untuk kocor sama semprotnya itu tergantung yang dibutuhkan ya. Sekali lagi, untuk kocor sama semprotnya tergantung yang dibutuhkan. Jadi tergantung yang dibutuhkan itu maksudnya ternyata tanamannya perlu dikandungan nitrogen. Nah, mungkin kita kasih nitrogen dikit, tetapi kalau musim hujan kita jauhkan ya, kita jauhkan. Jadi untuk musim hujan sedini mungkin kita jauh dari nitrogen ya. Ini yang umur di angka 13 SD yang sebelah ini ya, masih kecil-kecil, tetapi juga sudah lumayan ya. Bisa dilihat nih, ini. Kalau pertama kali memang biasanya daunnya lebar-lebar karena nutrisi keserap ke situ semua. Tetapi setelah itu daunnya nanti standar karena cabang Y-nya udah mulai banyak. Supaya pembesaran batang sama akar dia mumpuni, harus kita kalkulasi seperti itu. Oke. Nanti kita untuk tunas-tunas air kita bikin antara 4 sampai 7 ya. 4 batang sampai 7 batang untuk tunas-tunas air. Jadi tidak boleh kelebihan, juga tidak boleh kekurangan, untuk supaya nantinya cabang Y-nya itu supaya banyak ya dan maksimal seperti itu. Oke, demikian untuk kali ini. Kita pasti ingin hasil yang maksimal, tetapi juga kita harus pengorbanannya juga pasti maksimal juga.